yang penting untuk membangun dan memajukan pendidikan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Namun bagaimana sejarah perkembangannya sehingga dapat menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik sampai saat ini? Bersama kami, EM Nur Halimah, Intan Fadila, Rini Nur Aini, dan saya Julhanan Karim akan membahas materi mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Kepada para pemateri, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya EM Nur Halimah. Saya sebagai pemateri 1 yang akan memaparkan tentang kurikulum, perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, materi pertama yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan, kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum harus disesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Yang tersebut merupakan konsekuensi Jadi perubahan tersebut itu merupakan konsekuensi logis yang dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selama 70 tahun Indonesia merdeka telah mengalami 13 kali perubahan kurikulum. Rinciannya adalah pada zaman Orde Lama atau zaman Presiden Soekarno. Pada zaman Presiden Soekarno berkuasa pernah terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu rencana pelajaran tahun 1947, lalu ada juga rencana pendidikan sekolah dasar pada tahun 1964 dan kurikulum sekolah dasar tahun 1966. Selanjutnya pada zaman Orde Baru atau bisa disebut juga dengan Orba atau zaman kekuasaan Presiden Soeharto terjadi 6 kali pergantian kurikulum, yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkatnya PPSP pada tahun 1973. Lalu ada kurikulum SD tahun 1975. Lalu kurikulum 1975, ada juga kurikulum 1984, lalu kurikulum 1994 dan revisi kurikulum 1994 pada tahun 1997. Usai zaman Orde Baru berakhir atau dimulainya masa reformasi, terjadi 3 kali perubahan kurikulum, yaitu rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat juga RBK pada tahun 2004. Ada juga kurikulum tingkat satuan pelajaran atau bisa disebut juga KTSP pada tahun 2006 dan kurikulum 2013. Dan sampai sekarang 2000. Adapun perubahan dari kurikulum di Indonesia, yang pertama kan awalnya nih, perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan. Yang pertama yaitu kurikulum ini pada tahun 1947. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pelajaran. Tahun 1947, kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah, dan kebijakannya yang ada.
hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintahan beralih pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama rencana pelajaran 1947 ini. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Jadi dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Lebih populer juga ketimbang kurikulum dalam berbahasa Inggris. Jadi perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Adapun kelebihan dari kurikulum 1947 ini atau bisa disebut juga rencana pelajaran 1947 yaitu yang pertama mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Lalu yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum 1947 ini mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Ada juga kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola jadi belum meningkatnya dari segi itu pola pengajarannya. Lalu yang kedua yaitu belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor namun lebih dominan ranah aktif. Lalu yang terakhir belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Itu saja, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, bahwasanya kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia berubah menjadi kurikulum terurai 1952. Kurikulum ini adalah kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum tahun 1947 dengan ciri utamanya isi dari pelajarannya itu dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari dan lebih merinci pada setiap mata pelajarannya sehingga satu guru memegang satu mata pelajaran. Tentunya dalam kurikulum ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama ialah kurikulum ini sudah menjadi kurikulum nasional. Sehingga pada kurikulum ini sudah tidak ada lagi pola pendidikan penjajah. Yang kedua, materi pelajaran berorientasi pada kehidupan sehari-hari, sehingga para siswa itu bisa menerapkannya pada kehidupannya di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, guru lebih fokus pada satu mata pelajaran hingga dia ahli. Dengan begitu, ketika menyampaikan kepada para siswa, mata pelajaran itu akan lebih berbobot. Dengan bagusnya kurikulum ini, masih tetap ada kekurangan yang belum bisa ditutupi. Yang pertama, belum menjangkaunya pada seluruh wilayah di Indonesia, yang artinya masih beberapa wilayah saja yang memakai kurikulum ini.
Yang kedua, materi pelajaran belum memiliki visi untuk masa depan karena lebih mengedepankan untuk kegiatan sehari-hari saja. Yang ketiga, kreativitas dan inovatif guru berkurang karena hanya mendalami satu mata pelajaran saja dan tidak memikirkan ataupun tidak mendalami mata pelajaran yang lain. Ternyata pada tahun 1964 kurikulum mengalami revisi menjadi kurikulum pendidikan 1964 yang memiliki ciri utama program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini memiliki kelebihan. Yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, yang mana tiga hal ini adalah faktor penting dalam pengembangan kurikulum ini. Yang kedua, mengupayakan potensi peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki potensi-potensi yang berbeda tentunya. Yang ketiga, pendidikan bersifat praktis, yaitu adanya praktek pada setiap mata pelajaran untuk nantinya diamalkan atau dipraktekkan pada lingkungan masyarakat. Dan masih saja ada kekurangan meskipun sudah melakukan revisi. Yang pertama, kurikulum ini hanya diterapkan pada sekolah dasar dan belum mampu untuk diterapkan pada sekolah menengah ataupun yang lanjutannya. Yang kedua, terkesan masih diwarnai kepentingan-kepentingan tertentu yang belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, dipakai untuk membantu kepentingan-kepentingan suatu kelompok yang berkaitan dengan isu politik. Baru berjalan 4 tahun, kurikulum 1964 disempurnakan menjadi kurikulum 1968 dengan ciri utamanya membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Datuk Haji Jaujak menyebut bahwa kurikulum 1968 ini adalah kurikulum yang bulat, yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Bidang studi kurikulum ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila, yaitu dengan mata pelajaran yang pertama pendidikan agama, kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga pendidikan bahasa Indonesia, yang keempat pendidikan bahasa daerah, dan yang terakhir pendidikan PJOK. Kelompok yang kedua yaitu pengembangan pengetahuan dasar dengan mata pelajaran yang pertama pendidikan matematika, yang kedua pendidikan IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang ketiga pendidikan seni, dan yang terakhir pendidikan kesejahteraan keluarga termasuk ilmu kesehatan. Kelompok yang ketiga ialah pembinaan kecakapan khusus dengan mata pelajaran yang pertama agraria seperti halnya pertanian, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua ialah teknik seperti halnya pekerjaan tangan, TKR, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ketetalaksanaan atau jasa koperasi dan tabungan. Semua mata pelajaran ini diajarkan di semua kelas atau dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kecuali pendidikan bahasa Indonesia dimulai dari kelas 3. Nah, untuk tiap daerah masing-masing bisa mengajarkan bahasa daerahnya masing-masing untuk pengantar dari kelas 1 sampai kelas 2. Setelah disempurnakan, kurikulum 1968 memiliki kelebihan. Yang pertama, semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada masing-masing guru, yang artinya menuntut semua guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar di ruang kelas. Yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif dalam memajukan kurikulum sekolah masing-masing. Yang keempat,
memberikan peluang untuk melanjutkan kepada pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi. Dari kelebihannya yang luar biasa, kurikulum ini tidak luput dari namanya kekurangan. Yang pertama, masih kurangnya dalam pembelajaran praktek, karena lebih mementingkan kepada mata pelajaran secara teoritis. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan real kehidupan anak, karena tadi kurikulum ini lebih mengedepankan secara teori dan lebih mendalami dalam pengetahuan saja. Yang ketiga adalah masih dipengaruhi unsur politik, sehingga mata pelajaran tidak ada untuk kehidupan anak di masyarakat, dan muatannya hanya secara teori, pendidikan, dan kepentingan politik pun masih ada di dalam kurikulum ini. Sekian dari pemateri kedua, dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kang Hanan, yaitu tentang kurikulum rencana pelajaran 1973 sampai 1999. Terdiri dari kurikulum 1973, terus yang kedua kurikulum 1975, yang ketiga kurikulum 1084 atau kurikulum 1075 yang disempurnakan, dan yang terakhir kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Penjelasan tentang kurikulum 1973 yaitu sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antara lainnya, yaitu ada berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif. Terus yang kedua ada penjelasan tentang kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem interaksioner atau PSSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasaan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan interaksional umum atau TIU, tujuan interaksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Berikut kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975 yang banyak dikritik guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kelebihannya yaitu berupa yang ke-1, berorientasi pada tujuan, yang kedua pembentukan tingkah laku siswa, yang ketiga sesuai kebutuhan masyarakat, yang keempat menekankan efektivitas dan efisiensi, yang kelima menekankan fleksibilitas, yang keenam melatih teknik penyusunan kepada guru, dan yang terakhir prinsip berkesinambungan. Kekurangannya yaitu materi tidak sesuai kemampuan siswa, program dan pelaksanaan tidak sesuai, yang terlalu padat, guru dibuat sibuk membuat RPP, pendidikan yang sentralistik, berorientasi pada guru, kreativitas murid kurang berkembang. Baik, di sini penjelasan tentang kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Ciri-cirinya terdiri dari berorientasi kepada tujuan instruksional, metode pendekatan dengan sistem cara belajar siswa aktif atau CBSA, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral.
Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984 yaitu kelebihannya materi dan metode yang rinci, prakarsa siswa lebih dalam, KBM, keterlibatan siswa dalam KBM, interaksi siswa yang baik, aktif dalam berdiskusi. Kekurangannya yaitu banyak sekolah salah menafsirkan CBSA, KBM ketergantungan pada buku teks, didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa, yang pandai maju, yang bodoh ketinggalan, peranan guru lebih banyak sebagai fasilitator, kurangnya alokasi waktu, dan yang terakhir guru kurang komutatif dengan siswa. Baik, yang terakhir yaitu ada penjelasan tentang kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ciri-cirinya terdiri dari perpaduan dari kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Materi yang padat pada setiap mata pelajaran dari muatan nasional hingga muatan lokal. Banyak isu-isu yang masuk ke dalam kurikulum dari usulan masyarakat. Pembagian tahapan pelajaran dengan sistem caturwulan. Bersifat populis, yakni memberlakukan sistem kurikulum untuk seluruh Indonesia. Bersifat inti sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Kekurangan dan kelebihannya yaitu kelebihannya terdiri dari berstandar nasional, pengembangan potensi wilayah, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak, pengembangan kemampuan masing-masing dalam KBM, dan yang terakhir ada keserasian teori dan praktek. Dan kekurangannya yaitu terdiri dari beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Kurikulum ini menjadi super padat karena ada banyaknya masukan dari masyarakat, terlalu banyak mata pelajaran dan materi substansi pada setiap mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu materi terlalu sulit karena kurang sesuai dengan tingkat pemikiran siswa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan tahun 1975 sampai 1999 yang berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill, sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif, sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Adapun penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksudkan itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut. 1. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan. 2. TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1909 sampai tahun 2004. 3. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan. Baiklah, adapun kurikulum berbasis kompetensi itu sendiri terbagi pada 5 bagian. 1. Kurikulum 2004 yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. 2. Kurikulum 2006 yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Kurikulum 2013. 4. Kurikulum prototipe tahun 2022 sampai 2024. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai kurikulum tersebut. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang edukatif. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar penguasaan suatu kompetensi. Adapun kelebihan kurikulum berbasis kompetensi ini, 1. Menitik beratkan pada pengembangan kemampuan individu sesuai dengan standar performance, yaitu yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. 2. Memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa yang akan datang. 3. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. 4. Guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerahnya masing-masing. Kekurangan kurikulum berbasis kompetensi. 1. Indikator tidak disusun oleh guru, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. 2. Sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. 3. Lebih pada teacher oriented. Selanjutnya, kurikulum 2006, yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Untuk kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri, 1. Secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan potensi di daerahnya. 2. Tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. 3. Sekolah leluasa untuk ambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. 4. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah, karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Baik, untuk kekurangan kurikulum KTSP itu sendiri, 1. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif. Selanjutnya, kurikulum 2013 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. 2. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan. 3. KBM yang diarahkan untuk membantu siswa menguasai setidaknya kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi siswa aktif. 5. Penilaian berbasis kemampuan siswa. 6. Menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun kelebihan kurikulum 2013, 1. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. 2. Adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dapat dari nilai kesopanan,
religi, praktek, sikap, dan lain-lain. 3. Pendidikan budi pekerti. 4. Kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. 5. Ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Kekurangan kurikulum 2013. 1. Guru salah menafsirkan kurikulum 2013. 2. Kurangnya kesiapan mental guru. 3. Kurangnya guru keterampilan menyusun RPP. 4. Sedikit guru yang menguasai penilaian autentik. 5. Beban belajar siswa dan guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Selanjutnya, kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Di antaranya, 1. Orientasi holistik. Artinya, kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. 2. Berbasis kompetensi bukan konten. Artinya, kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. 3. Kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum prototipe ini memiliki karakteristik, yaitu 1. Pembelajarannya dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, seperti iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar krisis, dan kreativitas. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Melalui materi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kurikulum merdeka resmi diluncurkan untuk menggantikan kurikulum prototipe yang sebelumnya menggantikan kurikulum darurat akibat pandemi COVID-19. Meskipun kurikulum merdeka sudah diluncurkan, namun sekolah dan guru diberikan 3 opsi pilihan kurikulum mana yang akan mereka gunakan. Baiklah, ketiga opsi tersebut yaitu: opsi pertama, sekolah boleh tetap menggunakan kurikulum 2013. Opsi kedua, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar, tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana, dia masih mau di 2013 tapi yang jauh lebih ringkas materinya, maka dia boleh memilih kurikulum darurat. Opsi ketiga, pilihan ketiga terbuka untuk meluncurkan kurikulum merdeka. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dari apa yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan pada kurikulumnya, yaitu pada tahun 1947, 1952 hingga sekarang tahun 2022, dan akhirnya dirubah menjadi kurikulum merdeka. Perubahan tersebut adalah konsekuensi logis dari terjadinya perubahan politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pengembangan kurikulum sebenarnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan,
2. Isi atau materi. Yang ketiga, metode atau strategi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, organisasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi. Dengan harapan dari apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh mahasiswa, dan mohon maaf apabila dari penyampaian kami masih banyak kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.